Halo guys, bertemu lagi bersama saya Eser Hakim di Meyakan Mac Channel. Kali ini saya tidak akan mereview kostum ROM ataupun kostum kernel. Kali ini saya akan membagikan setup gamingku. Nah, gimana setup gamingku sehingga aku bisa main game Genshin Impact selancar itu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke videonya. Let's go. Pertama dari segi ROM ya. Untuk penggunaan gaming, saya tidak menyarankan untuk menggunakan ROM dengan versi Android yang tinggi. Saya menyarankan untuk menggunakan versi Android serendah-rendahnya ya. Sebagai contoh di sini saya menggunakan Android 11. Di handphone saya Redmi 10C, minimal versi Android kostum ROM yang bisa diinstal itu Android 11. Saya sudah coba menggunakan GSI Android 10. Semuanya tidak ada yang berjalan lancar. Jangankan berjalan lancar ya, masuk home screen aja nggak bisa guys. Nah, kalau bisa sih kalian pakai kostum ROM dengan basis CAF ya. Nah, pastikan di sini kalian bertanya-tanya ya, apa itu CAF bang? Jadi kalau di ini jelasin sih gini, Android kan dari Google ya. Nah, kalau dari Google itu base-nya AOSP ya. Sedangkan CAF itu dari Qualcomm. Jadi Qualcomm itu ngebangin Android dari Google, jadi base mereka sendiri. Jadi gampangannya kalau AOSP itu originalnya, sedangkan CAF itu hasil modifikasinya, hasil dari pihak ketiga lah gampangannya ya. Nah, biasanya kalau ROM CAF itu lebih mengutamakan performa ya. Jadi untuk penggunaan baterai sih itu bakal boros sih ya ketimbang ROM pada umumnya. Nah, sedangkan Nusantara Project ini adalah kostum ROM basis AOSP. Kenapa nggak pakai CAF bang? Di handphone aneh nggak ada kostum ROM CAF dengan versi Android 11, nggak ada. Ya, karena apa ya? Karena nggak ada dev pro lah di handphone ini. Semuanya ya semuanya pro sih, cuman belum sampai situ. Kedua, dari segi kernel. Nah, sebelum lanjut di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kernel. Nah, jadi gini, saya jelasin ya. Software kan terdiri dari ROM, aplikasi dan lain sebagainya. Sedangkan hardware terdiri dari CPU atau prosesor, RAM, penyimpanan dan lain-lain sebagainya ya. Nah, sedangkan kernel ini termasuk software ya, ikutnya software ikutnya. Nah, tapi kernel ini sebagai jembatan antara software dengan hardware. Jadi misalnya gini, kita kan perintah layar ya di sini, perintah layar buat foto ya, buat foto nih, cekrek. Nah, kita merintah software untuk merekam ya, untuk mengambil gambar. Nah, software ini perintah lagi ke kernel, ini tolong tangkepin gambar. Nah, terus kernel perintah ke hardware untuk memproses kamera hasil foto tersebut ya. Jadilah seperti ini. Itulah kernel. Nah, di sini saya menggunakan kostum kernel Raiscribo versi 2.2.0. Saya sarankan untuk menggunakan kostum kernel. Ketiga, dari segi sampah dan latar belakang. Untuk sampah sendiri, di sini saya menggunakan modul Magis yang bernama FS Trim. Nah, fungsi modul Magis ini memunculkan sampah yang tersembunyi di dalam handphone kita. Nah, modul Magis ini nggak otomatis ya guys, melainkan kita harus manual membersihkannya. Caranya gimana bang? Caranya di sini kita menggunakan semacam terminal emulator. Sebagai contoh di sini saya menggunakan terminal emulatornya aplikasi MT Manager.
Di sini kita ketik show, lalu kita ketik fs stream. Untuk fs stream di sini wajib besar semua ya. Lalu kita enter. Selanjutnya di sini kita ketik boost, wajib besar semua ya. Jika di sini HP kalian restart otomatis, kalian nggak usah panik ya. Di sini memang fitur modul magisnya. Di sini kita sudah masuk ke home screen custom ROM-nya ya. Nah, selanjutnya dari segi latar belakang. Nah, untuk latar belakang pertama itu aplikasi Google. Nah, aplikasi Google ternyata di handphone kita itu membebani banget guys. Jadi di sini saya tidak menggunakan aplikasi Google sama sekali, nggak ada layanan Google, Play Store dan lain sebagainya. Ya, ada beberapa aplikasi sih yang nggak mau kalau kita tidak memasang layanan Google, ada. Jadi ya terserah kalian mau pakai atau enggak. Kalau kalian nggak nyaman HP tanpa aplikasi Google sama sekali, ya kalian pakai aja. Ya walaupun memang mengurangi performa sedikit sih, ya nggak sedikit sih. Gue coba ya lumayan sih, lumayan. Tapi ya mau gimana lagi ya, penting sih ya. Nah, selanjutnya latar belakang aplikasi. Untuk aplikasi ya, walaupun kita sudah close kayak gini, tapi sebenarnya masih jalan guys. Nah, tahu dari mana bang? Gini, lu tahu nggak WhatsApp? Nah, lu kan close WhatsApp ya, tapi SMS doimu masih masuk kan? Nah, itu sebenarnya itu masih jalan, masih. Makanya di sini kita butuh aplikasi Greenify. Nah, di sini kita pilih ya aplikasi mana yang mau dihapus. Oh ya, sebelum kalian pilih di sini, ini kan halaman utama aplikasi Greenify ya. Nah, pasti kalau kalian baru pertama kali install kan di sini kosong. Nah, untuk menambahkan list aplikasi-aplikasi ke dalam halaman utama Greenify ini, kita pencet tombol plus ya. Lalu di sini kita pilih ya. Kita pilih semua, kita masukin semua ke halaman utama ini, lalu kita di sini kita pilih. Nah, lalu kita pencet logo tidur ya, simbol tidur ya ini. Nah, mantap. Keempat dari segi modul magis. Modul magis andalanku di sini cuma 3. Yang pertama, disable thermal. Apa itu thermal? Nah, kalau kita main game beberapa menit atau bahkan beberapa jam sampai panas sambil dicas, pastikan ada yang namanya throttling atau penurunan FPS, penurunan tingkat kelancaran lah. Nah, itu karena apa? Itu karena thermal. Jadi HP-nya terpanasin nih, akhirnya ngedown gitu. Jadi di sini kita butuh yang namanya disable thermal biar kita pas ngegame berjam-jam atau bahkan sampai lu bosen, nggak ada yang namanya penurunan, nggak ada yang namanya down. Yang kedua, GPU performance. Nah, modul magis yang satu ini fungsinya untuk mengubah rendering OpenGL menjadi rendering Vulkan. Nah, rendering OpenGL ini
dipakai di semua HP Android. Bawaannya default semua Android, semua HP pakai OpenGL. Nah, fungsi modul Magisk ini untuk mengubah menjadi Vulkan. Nah, kalau pengalamanku pasang modul Magisk ini sih ya gini, kan custom ROM yang sama ya. Gue pasang setelah beberapa hari pemakaian custom ROM tersebut. Nah, hasilnya blank hitam. Tapi pas gue baru bentar di custom itu, custom ROM sama lu ya, custom ROM sama. Hasilnya itu lancar guys. Jadi saya sarankan saat kalian ingin menggunakan modul Magisk ini, disarankan pas pertama kali install custom ROM tersebut. Nah, oh ya, satu lagi, rendering Vulkan itu nggak semua HP support ya. Kalian bisa cek sendiri pakai aplikasi CPU-Z, AIDE atau apalah ya. Kalau kalian masih kurang paham, kalian bisa cari-cari info di YouTube, Telegram atau Google atau apalah ya. Nah, kan ada 3 tadi ya, ada satu lagi, tapi di sini kebetulan modul Magisk ini nggak bisa dipasang di custom ROM ini ya. Nah, ini modul Magisk fungsinya buat upgrade versi driver GPU. Nah, apa itu driver? Kalian bisa cari sendiri di Google, di YouTube. Nah, modul Magisk ini ada golongannya sendiri. Misal Snapdragon ini pakai yang ini, Snapdragon yang ini pakai yang ini. Jadi modul Magisk ini nggak semua support ya. Khusus untuk versi-versi versi-versi prosesor tertentu ya. Dan ini dikhususkan untuk Qualcomm Snapdragon.
Mau kemana? Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Out of my way! Stand with me! Huh? Out of the way! Why do they never miss? Let's light it up! I'm going in! With the wind! This way! Take cover!
Adventure time! Just you wait! Stand with me! Lightning Purified! Get out of here! Out of the way!